Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ma ba'd. Yang saya hormati Pak Marwan Ja'far, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Pak Lukman Edi, Ketua Fraksi PKB MPR RI yang hari ini juga menjadi salah satu narasumber. Bapak narasumber ini ada Mas Eko Sanjoyo, ini Deputi Bidang apa Mas? Deputi Bidang Perindustrian Perdagangan Domestik, kira-kira gitu lah ya. Percepatan Papua dan lain-lain. Pokoknya orang hebat lah intinya. Dan Pak Junaidi, staf ahli di Kementerian Perdagangan. Terus Pak Haryanto, Pak Harjanto, ini salah satu dirjen di Kementerian Perindustrian Perdagangan Domestik ya Pak? Industri manufaktur. Dan kita ada Pak Lukman Edi juga yang menjadi anggota Komisi 6 selama ini, dan kebetulan juga posisinya sebagai pedagang, jadi cukup pas lah untuk bicara topik ini pada siang hari ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, teman-teman media, teman-teman staf ahli yang pada hadir, topik mengenai soal deindustrialisasi dan defisit neraca perdagangan ini memang menjadi topik penting, terutama untuk menyambut pemerintahan baru Pak Jokowi JK. Karena tantangan ke depan terkait dengan soal ini cukup besar, diantaranya defisit perdagangan kita, neraca perdagangan kita yang semakin dari tahun ke tahun ini terus menurun. Terus kemudian juga problem deindustrialisasi yang terjadi cukup masif, sehingga ini membuat penyerapan tenaga kerja juga makin hari makin rendah, dan sektor industri juga tidak banyak bergerak. Makroekonomi kita ini kalau kita lihat lebih banyak bertumbuh kepada bentuk-bentuk konsumsi. Nah, sehingga ini juga menjadi bahaya tersendiri dengan jumlah penduduk yang begitu besar kita ini, tapi sangat naif kalau pada akhirnya kita hanya bisa menjadi bangsa konsumen. Nah, oleh karena itu terobosan menyangkut penguatan industrialisasi dan penguatan dari segi perdagangan kita, ekspor impor dan segala macam ini tentu menjadi sumbangan penting bagi kita untuk mendorong agar pemerintahan baru ke depan ini benar-benar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, tantangan yang lain juga adalah proses liberalisasi ekonomi yang berlangsung semakin masif, yang ini mau tidak mau harus diikuti oleh Indonesia. Dan parahnya kita ini kan sebagai bangsa, kita ini sering disebut bukan hanya sekedar terbuka. Indonesia sebagai bangsa ini dalam konteks liberalisasi ekonomi dan perdagangan kita ini telanjang. Jadi kalau negara lain itu kan mereka terbuka tapi tidak telanjang. Kalau kita ini telanjang. Jadi kalau namanya orang telanjang itu pasti sudah terbuka, kira-kira gitu. Nah, ini juga menjadi problem yang artinya bahwa skenario kita di dalam melakukan liberalisasi ekonomi itu menjadi kurang tough, menjadi kurang sistematis. Mestinya kalau mau buka itu ya kita bukanya dikit-dikit dulu ya kan. Kita lihat konteks perkembangan ya kan. Kalau misalnya baru pacarannya sebulan ya kira-kira apa yang dibuka. Kalau 3 bulan 6 bulan, setahun, kira-kira kan ya ini ibaratnya nih kalau menggunakan terminologi orang pacaran modern ya. Tapi kalau model pacaran begini kalau dia itu pasti ditolak, kira-kira kan gitu. Nah, kurang lebih itu yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Dan di depan kita ini sudah ada pakarnya masing-masing. Kita nanti akan dengar dari Mas Eko kira-kira skenario penguatan perdagangan domestik kita dari sudut pandang pemerintahan Jokowi JK nanti seperti apa. Terus kemudian nanti Pak Harjanto dan Pak Junaidi mungkin bisa membeberkan seluruh problematika yang ada dalam dunia perindustrian dan perdagangan kita ini seperti apa. Nah, Pak Lukman Edi juga sebagai salah satu policy maker, sebagai legislator yang terlibat dengan isu-isu itu, tentu nanti akan memberikan sumbangan yang mudah-mudahan ini bisa berguna bagi pemerintahan baru ke depan. Barangkali itu saja sebagai pengantar, dan secara resmi kita buka diskusi kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berdiskusi.